Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya di channel Beginners. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang salah bantal ya. Teman-teman, apakah sudah ada yang pernah merasakan salah bantal? Ya, ini istilahnya familiar ya di lingkungan kita, di masyarakat kita ya. Tapi kok bisa sih bantal disalahin ya? Oke lah, kalau gitu yuk kita cari tahu tentang penyebab dan cara menyembuhkan salah bantal. Untuk mulainya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe ya, agar channel ini berkembang dan teman-teman juga bisa mendapat manfaat dari channel ini. Ya, langsung aja yuk. Nah, salah bantal ya, saat merasa nyeri di leher atau pundak usai bangun tidur. Bener nggak ya? Iya benar, kalau salah bantal itu biasanya habis tidur terus pundaknya, lehernya nyeri atau sakit ya. Seringkali masyarakat menyebutnya dengan istilah salah bantal. Mengapa begitu ya? Apa benar bantal yang salah? Nah, ini dalam dunia medis ya dikenal dengan istilah muscle strain. Ya, muscle strain atau otot yang tegang. Salah bantal terjadi saat otot terlalu teriritasi atau robek. Hal ini biasanya terjadi karena kelelahan atau penggunaan obat yang tidak tepat. Bisa dilihat di sini. Ya, di sini dilihat bahwa ada otot yang normal ya. Nah, di sebelahnya ada otot yang tegang ya, atau muscle strain ya, muscle strain ya. Bisa dilihat di situ ada otot yang normal itu berbeda sekali dengan otot yang tegang ya. Ada putih-putihnya itu. Nah, itu maksudnya yang di bawah itu, gambar yang di bawah itu otot yang diperbesar ya. Jadinya gambar dua di atas ini ya. Jadi setelah otot itu tegang dan berubah menjadi yang putih-putih itu teman-teman ya. Seperti itulah gambaran otot yang kalau salah bantal ya, otot di leher. Yuk lanjut yuk. Nah, hal ini biasanya terjadi karena penggunaan bantal yang tinggi ataupun rendah. Selain itu, saat tidur leher dan kepala kamu mungkin bertahan dalam posisi yang sama untuk waktu yang cukup lama. Hal inilah yang menyebabkan salah bantal. Nah, yang suka sering tidur nih, sering tidurnya itu lama, misalkan tidurnya jam 9 terus bangun juga jam 9, nah itu hati-hati ya, bisa resiko terjadi salah bantal karena posisi tidur pasti lama juga ya. Kalau tidak berubah ya beresiko untuk salah bantal ya, atau muscle strain. Cara mengatasi nyeri akibat salah bantal yang mudah dan efektif menghindarkan kamu dari kondisi yang lebih parah. Tegangan dapat terjadi pada otot mana saja, tapi paling sering terjadi pada punggung bagian bawah, leher, dan bahu. Nah, ini cara menyembuhkannya teman-teman ya. Biasanya yang umum digunakan itu pijit-pijit ya. Nah, ini ternyata ada beberapa cara untuk menyembuhkan salah bantal. Yang pertama itu cara mengatasi nyeri akibat salah bantal. Yang pertama adalah mengkompresnya dengan es batu. Kompres dengan es batu segera pada otot yang terasa nyeri. Hal ini akan mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa nyeri. Jadi misalkan leher yang kanan ya, leher yang kanan pegang itu otot nyeri ini ya, es batunya ya di ke yang nyeriin ya, ke sebelah kanan. Nah, yang gambar yang di atas itu menggunakan cool pack ya, kalau kita sebutnya itu ya, atau es beku lah gitu ya, tapi di freezer, tapi bentuknya kotak gitu ya. Cool pack. Terus namun jangan menaruh es batu langsung ke kulit, gunakan pembungkus kain atau handuk bersih. Untuk membungkus es batu, kompres dengan es batu selama sekitar 20 menit. Ulangi setiap jam pada hari pertama. Setiap jam kompres batu es ya, dengan pembungkus ya.
Di gambar itu ada kain ya, atau handuk bersih ya. Sekitar 20 menit ya, setiap jam pada hari pertama. Nah, cara selanjutnya itu dengan beristirahat dengan menggerakkan secara perlahan. Hindari menggunakan otot leher selama beberapa hari, terutama jika gerakan menyebabkan meningkatnya rasa sakit. Nah, di sini gambar pertama itu tidur ke sebelah kanan. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya, dan Muhammad ya. Kita sebagai umat Islam itu seperti ini. Anjuran tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Tapi saya tidak bisa membahasnya. Kenapa sih dianjurkan seperti ini? Karena memang bukan pembahasannya ya. Terus ketika kamu mengalami salah bantal, lakukan peregangan otot dengan melakukan gerakan ke arah berlawanan. Otot yang memendek akan tertarik kembali ke fungsi memanjang saat relaksasi. Namun, cara mengatasi nyeri akibat salah bantal yang satu ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak otot. Jadi kalau memangnya sebelah kanan ya tarik sebelah kiri, kalau sebelah kiri tarik sebelah kanan, tapi hati-hati ya agar tidak merusak ototnya, agar tidak terjadi keparahan ya. Oke, lanjutnya itu, nah ini salah satu juga yang saya juga bukan sering ya, saya juga pernah merasakan salah bantal ya. Tapi yang paling efektif menurut saya pijitin ini nih ya. Nyeri akibat salah bantal biasanya dirasakan di sekitar leher. Salah satu cara mengatasi salah bantal yang paling efektif, rasa nyeri dan otot yang tegang dapat diatasi dengan memijatnya. Nah, terus bisa meminta bantuan orang lain, apalagi dipijit oleh orang lain atau pasangan kita ya. Nah, enak tuh ya. Jadi kalau kita nyeri di pundak, tolong dipijitin ya. Oke. Nah, ini hindari menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras karena dapat membuat leher kaku. Ada beberapa bahan bantal yang dapat digunakan. Salah satunya adalah memory foam, yaitu bahan yang dapat mengikuti kontur leher dan kepala. Nah, ini kalau apa ya namanya? Kalau kita nggak punya bantal yang empuk, apalagi kita anak kesehatan, biasanya tidurnya ya nggak teratur ya, bisa kadang-kadang di meja, di bawah kursi gitu kan ya. Insya Allah lah, kalau memangnya kita sehat aja apa juga kali. Nah, ini berarti mengurangi resiko lah ya, mengurangi resiko jadi salah bantal atau sakit leher atau tegang otot ya. Terus saat kamu tidur, gunakan bantal yang nyaman serta menjaga agar posisi kepala terhadap poros sumbu tulang belakang tidak miring. Gunakanlah bantal yang mengganjal kepala kamu secukupnya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan di pertemuan atau video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.